Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah derita dan kesabaran para nabi. Topik khotbah mengenai berkat dan mujizat selalu menarik perhatian umat Tuhan. Hal ini berbanding terbalik dengan topik mengenai penderitaan dan kesabaran dalam mengiring Kristus. Seandainya kedua topik tersebut disampaikan selama 2 hari berturut-turut, maka kemungkinan antusiasme audiens pada hari yang kedua tidak akan sekuat pada hari yang pertama. Kondisi tersebut pernah saya amati beberapa tahun silam di suatu gereja lokal. Menjelang akhir suratnya, Rasul Yakobus menyinggung tentang topik yang cenderung dihindari oleh umat Tuhan pada masa kini. Mereka diminta untuk menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Para nabi disebut orang yang berbahagia karena ketekunan mereka selama mengiring Tuhan mendapat upah yang sepadan. Ya, untuk setiap penderitaan dan kesabaran yang dialami oleh umatnya, Tuhan tidak pernah membiarkan ketekunan itu menguap tanpa arti. Sama seperti Tuhan memberkati Ayub yang telah bertekun dalam imannya, begitu pula Ia telah menyediakan upah bagi mereka yang bertekun dalam penderitaan dan kesabaran di dalam Kristus. Alkitab dipenuhi dengan kisah luar biasa mengenai para tokoh yang berjuang dan bertahan dalam iman sampai akhir hidup mereka. Semuanya dituliskan untuk mempersiapkan umat Tuhan manakala dihadapkan dengan perkara yang sama. Maka mereka diharapkan dapat merespon dengan tepat. Jika saat ini kita merasa sedang mengalami proses terkait iman kepada Kristus, tetaplah bertahan dan bertekun dalam iman. Allah yang memampukan Ayub dan para nabi untuk bertekun dalam iman juga akan menguatkan kita. Kesabaran menanggung penderitaan berasal dari Allah, bukan karena kekuatan atau kehebatan manusia. Oke, kita akan masuk pada ini ya. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh pengasih. Nah, kalau kita lihat, ini temanya bertahan di tengah penderitaan gitu ya. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8, ini tema sabar diulangi 2 kali. Dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Kemudian ayat 8 diulangi lagi. Bersabar karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, kita bertanya-tanya, kenapa kok disuruh bersabar? Apakah ada hal-hal yang menekan daripada kehidupan para jemaat yang ditulis surat oleh Yakobus ini? Nah, kalau kita baca Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen di perantauan ya. Ayat 1 dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi ini orang-orang Kristen yang kena penganiayaan, kemudian mereka merantau di tempat-tempat yang tersebar gitu ya. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada situasi yang tidak enak yang dialami oleh jemaat-jemaat di perantauan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, berarti ini ada sesuatu yang tidak nyaman, yang menguji daripada iman kita. Karena kalau sampai Yakobus ini bilang,
ujian terhadap imanmu, berarti ada semacam penderitaan yang bertubi-tubi yang menghajar daripada iman kita. Apakah iman itu tetap bertahan atau tidak? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apa sisi positif daripada ketika seseorang mengalami tekanan? Terutama tekanan yang berhubungan dengan mempertahankan iman Tuhan. Keunggulannya adalah ketika kita bisa bertahan, kita akan menjadi pribadi yang semakin matang. Kita akan menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun. Nah, dari sini kita lihat, kenapa kok bisa dianiaya? Siapa yang menganiaya? Atau yang menindas daripada orang-orang Kristen di perantauan? Jawabannya ada di Yakobus pasal yang kedua ayat 6. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Ini perhatikan baik-baik ya. Orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan. Jadi ada orang-orang kaya itu justru berbuat semena-mena terhadap ke-12 suku di perantauan ini. Ya. Jadi kepada jemaat yang demikian dan situasi yang seperti inilah Yakobus menulis surat. Nah, berikutnya ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabar ya, tadi diulangi 1 kali. Kemudian, nah yang mau dititik beratkan adalah dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Saudara, antara musim gugur dan musim semi, ini pasti ada durasi waktu tertentu. Saya menyebutnya sebagai masa tunggu. Dan masa tunggu untuk antara musim gugur dan musim semi, itu bukanlah sesuatu yang sebentar. Pasti sesuatu yang lumayan lama. Ya toh? Nah, karena kalau misalkan sebentar tidak mungkin disuruh apa? Bersabar. Kan begitu. Kerinduan seseorang ketika Tuhan datang adalah menjadi hakim yang adil. Di mana selama ini orang-orang Kristen di perantauan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kaya itu. Jadi sabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Itu mereka merindukan Tuhan itu datang sebagai hakim dan dia akan menghakimi orang-orang kaya itu. Saudara, bagaimana kita tahu orang-orang kaya ini yang menindas orang-orang Yahudi? Jawabannya di Yakobus pasal yang kelima ayat 4 dan 6 ya, 4 sampai 6. Yaitu 3 ayat sebelum daripada ayat 7 ini. Dikatakan demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh telah menuai hasil ladangmu, yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhkan mereka yang menyabit panenmu. Jadi ini menahan gaji orang ya. Gaji pekerjanya itu ditahan. Sampai buru-buru ini berteriak minta tolong pada Tuhan. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah melawan hukum, bahkan membunuh orang yang benar. Nah ini ya, tindakan-tindakan yang gak benar ini ya. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi orang-orang kaya ini sampai membunuh, menggunakan kuasanya. Sampai membunuh daripada orang-orang para pekerjanya nih. Mungkin para pekerjanya protes-protes, minta uang, minta bayaran. Karena tidak mau diprotesi, malah dia bisa hidup foya-foya. Maka dia melakukan pembunuhan. Nah, itulah yang terjadi. Dan terhadap ketidakadilan ini, kita kan ya gregetan loh ya, melihat ketidakadilan ini. Pengen gimana gitu, pengen keadilan itu ditegakkan. Gitu. Nah, bagaimana caranya keadilan itu ditegakkan? Kalau misalkan Tuhan itu tidak datang-datang. Itu kerinduannya seperti itu. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Ayat 8 ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Nah ini. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, apa sih arti ini kedatangan Tuhan itu sudah dekat?
Apakah ini berarti the second coming of Jesus Christ? Saya rasa tidak ya. Karena apa? Karena sampai saat ini pun Yesus belum datang. Ya toh? Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat. Arti daripada frase sudah dekat di ayat 8 ini adalah keadilan Tuhan yang harus dinyatakan pada zaman Kristen perantauan ketika orang-orang mengalami penganiayaan. Kalau kita lihat di Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Jadi sekarang hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah. Wah, ini ya. Atas sengsara yang menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta-harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi ini peringatan kepada orang kaya tadi yang melakukan penindasan terhadap orang-orang yang seharusnya ditolong, butuh pertolongan. Nah, saya kaitkan kedatangan Tuhan di ayat 8 ini dengan keadilan Tuhan yang dinyatakan melalui penghukuman terhadap orang-orang kaya. Saya rasa artinya menuju ke sana. Karena kalau terhadap kedatangan Yesus yang kedua pasti nggak mungkin ya. Gak mungkin ngomong kedatangannya Tuhan sudah dekat gitu loh. Tapi kalau misalnya diartikan keadilan Tuhan yang dinyatakan, di mana Tuhan itu campur tangan di sana, sehingga Tuhan itu datang intervensi terhadap permasalahan yang dialami oleh umat manusia ini, maka mungkin lebih tepat diartikan seperti itu. 9 ya, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah ini penting ya, karena di tengah kondisi yang tertekan, biasanya reaksi natural orang itu saling nyalahkan. Nah, sebagai sesama Kristen di perantauan dilarang saling menyalahkan. Wong sama-sama susahnya kok. Kemudian beban berat bisa menjadi orang itu bisa selisih paham. Pasti itu. Karena ketika tingkat stres tinggi, emosional pasti naik juga. Terus, nah ini ya, kenapa kok kita bertanya-tanya? Kenapa kok bisa timbul adanya pertikaian saling mempersalahkan? Saya menduga gini ya, ada pihak Kristen yang memandang muka. Itu yang ditegur di dalam surat Yakobus ini pasal yang kedua. Janganlah kamu memandang muka. Karena apa? Orang yang memandang muka adalah kalau orang kaya diterima. Padahal Yakobus meringatkan, justru orang kaya itulah yang menindas kamu. Tapi kalau misalkan orang miskin sama dia ditolak. Nah ini orang Kristen jenis yang memandang muka. Nah, orang-orang Kristen yang tidak memandang muka, pasti kan protes dengan cara orang Kristen ini memandang muka. Nah, akibatnya terbentuklah dua golongan yang terpisah ini dan saling berselisih. Bisa seperti itu sehingga saling mempersalahkan. Saudara, dalam situasi yang tertekan seharusnya kita saling tolong dan saling bantu. Bukannya digunakan untuk saling mempersalahkan. Nah, ini kesabaran para nabi. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, untuk ketiga kalinya saya hitung kata kesabaran ini diulang ya. Sehingga kalau kita belajar majas tautologi daripada Ibrani, ini extremely important. Jadi sangat penting sekali. Jadi tema tulisan Yakobus di perikop ini itu benar-benar difokuskan, dititik beratkan terhadap bersabar. Itu ya. Saudara, kalau kata bersabar ini ditekankan bolak-balik, saya mencium ada penderitaan yang sangat besar yang diderita oleh Kristen, orang-orang Kristen di perantauan. Terus kemudian kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, ketika seorang itu berbicara kebenaran, speak the truth, besar kemungkinan orang tersebut akan dibenci banyak orang, karena tidak semua orang itu suka kebenaran itu ditampilkan. Orang lebih suka kepalsuan asalkan menguntungkan dirinya sendiri, case close. Dan orang yang menyuarakan kebenaran, biasanya orang itu mengalami penderitaan. Karena biasanya kebenaran itu bertentangan atau bahkan berlawanan
dengan pandangan mayoritas. Di ayat 11 dikatakan, sungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, maksudnya para nabi itu, yaitu mereka yang mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, kita tahu kisah Ayub. Tuhan membalikan keluarganya kembali, memiliki anak lagi gitu ya. Dan kehidupannya dipulihkan. Ayub adalah orang yang benar, yang mengalami serangan iblis yang bertubi-tubi. Bukan karena Ayub ini melakukan dosa besar, tetapi justru karena kesalehannya, maka iblis bertubi-tubi menyerang Ayub. Karena iblis taruhan. Ayub ini kalau nggak dilindungi Tuhan ya pasti berpaling lah. Nyatanya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Jadi Ayub tetap setia mengikut Tuhan dan tidak ada kata hujatan Ayub kepada Tuhan atas penderitaan-penderitaan yang dia alami. Memang tidak mudah menjadi seorang seperti Ayub. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kita pada suatu tokoh yang tetap mau bertahan dan setia di tengah penderitaan yang mendera dia. Ada satu hal pengharapan yang kita pasti mengerti, yaitu apa? Pengharapan di dalam Tuhan senantiasa. Artinya, jangan pernah kita itu takut. Jangan pernah kita merasa khawatir karena penderitaan yang bertubi-tubi yang mungkin saat ini kita alami. Tetapi belajarlah pada Ayub, belajarlah pada Yusuf. Kehidupannya juga mengalami roller coaster. Tetapi Tuhan justru at the end of the day, Tuhan menjadikan Yusuf orang kedua di Mesir. Dan melaluinya, bangsa Israel bisa diselamatkan. Yang waktu itu memang masih dalam bentuk saudara-saudara, keluarga-keluarga saudara-saudaranya. Saudara, ketika seseorang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, maka bersiap sedialah ada penderitaan-penderitaan yang pasti akan dialami oleh seorang tokoh-tokoh iman. Karena ada banyak tokoh iman yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga menderita bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.